berikut orasi politik calon anggota DPRD Kabupaten Lembata, Bapak Haji Abdurrahman S.E. Kalau Bapak, kali itu silakan. Mohon maaf, tadi saya tidak sampaikan waktu orasinya. Kalau untuk Haji saya batasi 5 sampai 10 menit. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Live streaming aja, live streaming. Tadi Pak Haji, mulai dari Bapak Desa, Pak Haji, Ibu, ada 2 tujuan dari hari ini kami datang. Yang namanya gedung tadi saya juga malu sendiri. Jangan sampai dilolong pilih perempuan semua, saya juga tidak dapat. Karena kita pergi di Lembata juga namanya Inaboi, mama-mama pun nama. Di provinsi Inaboi, di Lembata juga Peten Ina lagi. Nah, bingung nomor saya salah hari yang menang ini. Nasdem Noreneyer, jadi sebelum kita mulai ada yang minta mungkin rate sama-sama ya. Jadi ketika teriak Partai Nasdem, Abang Mama jawab bersatu berjuang menang. Bisa ya? Bisa. Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Sekali lagi, Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Salam BBM. Dan yel kedua nanti Ibu sudah sampaikan. Yel kedua nomor pemberian dari saudara Ali Lamatokan. Ketika disebut 153 karena ini pemada rokok 153. Rokok me janji badan pang kalau sampai tungala lewat kalau DPR itu tetap 153 karena hari ini ada 153. Jadi ketika teriak 153, Bapak Mama menjawab setuju. Bisa? Bisa. 153. Setuju. 153. Setuju. Terima kasih. Jelaskan sedikit. 1 itu adalah calon pusat Ibu Yuliana Laskoda. 5 itu nomor Partai Nasdem. 3 itu Ibu Yuni Damayanti calon provinsi. Setuju tadi mereka nilai bahaya. Nomor 7 Abdurrahman Muhammad. Yang dihormati, dimuliakan Bapak Desa, Bapak Ketua BPD, saudaraku tercinta Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad, dan juga saudariku Yunda Yuni Damayanti, dan yang sangat dimuliakan, dicintai Abah Mama, Paman, Bibi, Om, Tante, Tata Ari, singkatnya keluarga besar Wilolong, keluarga besar Bareng, keluarga besar Kalikur, dan juga keluarga besar Wateng yang hari ini hadir bersama kita di Los Pasar untuk mengikuti satu proses tahapan politik namanya orasi politik Partai Nasdem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Banyak hal tadi Bapak Desa, Ibu Yuni, Pak Haji sudah sampaikan. Pak Haji sentil sedikit karena beliau juga pernah jadi anggota DPR. Nah, di orasi politik saya pada kesempatan sore hari ini seperti tadi disampaikan saudara kita Ali Gedang bahwa kami hadir memberikan pencerahan politik, memberikan pendidikan politik, memberikan edukasi politik kepada Bapak Mama supaya ketika tanggal 14 kita memberikan pilihan jangan salah. Karena ketika 14 kita coblos akan berdampak terhadap 5 tahun. Tadi Ali sudah sampaikan akan berdampak terhadap sosial kita, dampak terhadap ekonomi kita, dan dampak terhadap kehidupan yang lain. Nah, kesempatan Noi perlu gambarkan kepada Bapak Mama bahwa kenapa hari ini kami semua hadir di tempat ini. Karena di setiap 5 tahun kita harus melalui tahapan, kita stop sebentar, istirahat sebentar, melakukan satu tahapan. Setelah hari ini tahun politik. Hari ini mulai dari proses awal sampai pada tanggal 14 yang namanya kita melaksanakan pesta demokrasi atau pemilihan umum.
Nah, coba gini, tadi Pak Haji juga sudah gambarkan, Ibu juga sudah gambarkan bahwa politiknya apa ini? Karena sering ketika kita turun ke masyarakat, kita duduk bersama, apa mau tentang politik pada akal. Nah ini yang perlu kami hadir sebagai para peserta pelaku politik, sebagai politisi ini memberikan edukasi bahwa politik itu bukan pada akal. Politik itu terjadi pada akal karena kami pelaku-pelaku Ibu Yuni, saya, Pak Haji Muhammad yang dulu ketika berbicara di setiap 5 tahun tetapi tidak menjalankan komitmen atau keinginan Bapak Mama untuk menyalurkan aspirasi tidak tersampaian. Itu yang namanya politik. Karena pelaku kami yang melakukan penipuan-penipuan ke Bapak Mama setiap 5 tahun akhirnya politik kita langsung stigmakan pada setiap tahapan yang politik itu pada akal. Sebenarnya tidak. Jadi harus paham politik itu adalah strategi politik seni untuk datang menyampaikan sesuatu, mengajak Bapak Mama, merayu hati Bapak Mama untuk memberikan dukungan kepada kami, sehingga tuanang lanjut adalah demokrasi. Jadi politik ini strategi, cara, seni yang dimainkan. Kalau seni dan cara strategi itu benar, maka politik itu akan berjalan benar, akan berjalan baik. Tetapi kalau tidak dilaksanakan sesuai dengan komitmen awal, maka politik itu akan pada akal seperti yang dijastiskan oleh Bapak Mama sekalian. Nah, hari ini kita berada di pesta demokrasi. Demokrasi itu apa? Kita hadir mengajak Bapak Mama untuk membangun kekuatan yang namanya sebuah mayoritas untuk merebut yang namanya kuasa. Kuasa partai politik duduk di parlemen untuk membahas apa yang menjadi keinginan Bapak Mama tadi. Ibu Yuli menggambarkan Ibu Juli sebagai anggota DPR punya aspirasi yang melekat di badannya yang akan diturunkan kepada Bapak Mama. Nah, demokrasi itu maknanya yaitu dari, oleh, dan untuk. Terlahir dari masyarakat, dipilih oleh masyarakat, dan berjuang untuk masyarakat. Nah, kalau dilahirkan oleh dari masyarakat, dipilih oleh masyarakat, dan berjuang untuk masyarakat tidak berjalan, hasilnya tidak ada, maka politik itu akan pada akal. Nah, insya Allah hari ini sudah gambarkan bahwa politik strategi, demokrasi itu kita membangun satu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk. Maka sebagai seorang figur, sebagai seorang calon, saya, Ibu Yuni, dan Ibu Juli harus membangun komitmen kepada Bapak Mama. Bukan datang kita memberikan janji politik, tidak. Seorang figur dituntut untuk membangun komitmen bersama masyarakat karena dia akan membawa yang namanya aspirasi. 5 tahun Bapak Mama punya tangan yang memilih seorang wakil Bapak Mama untuk duduk di PTN INA, duduk di Inaboy, duduk di Senayan untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan real Bapak Mama. Nah, kalau bicara tentang apa yang menjadi kendala, susah, senang yang dihadapi oleh masyarakat, bagi mana bukan makan garam lagi, tapi sudah minum laut sekalian. Karena kok saudara Aji hebat bahwa 5 tahun ber-DPR, saya kembali dijemput oleh saudara Abu Weko Abu bersama Musbah, sudah putih balik kuat Lolong dan menjadi seorang pekerja kebun, tugasnya menjual kayu api, malam saya mancing. Orang tua Lolong rek bemuye. Dan insya Allah hari ini perlu sampaikan kok komitmen kepada Bapak Mama bahwa setitik butir cara pun Nurani Haji Bareng, anak yang hidup bersama insya Allah satu titik butir jarak keleng tentang orang tua kalau insya Allah tidak akan ada. Sehingga hari ini tetap tegal dan dibohong oleh Partai Nasdem Bapak Mama. Ada keluarga sebagian suteto nu impian calon kepala desa baru nu janji telah nu maju mati be politik. Benar. Itu Haji Bareng ungkapkan di setiap tahapan kampanye orang tua saudara kepala kedok kampanye. Tetapi kenapa hari ini Haji harus hadir berada di dalam kontestasi politik?
Nah, yang perlu ceritakan kepada Bapak Mama ketika di akhir tahun 2022 menuju 2024, saudara kepala desa Bareng, ko Ari Difat, nune ketemu bicara tentang mengolah kubur Rote Bareng. Di sela pembicaraan itu tertata satu konsep ini juga penting. Karena di tahun 2024 kita akan masuk di hajatan politik. Jadi tata mau keleng narkone mau hati juga masih keleng Pak Om. Tentang 2024 hari keleng 2024 balik Nova ini 2023 sama 2024 pasti nih. Tiap tahun kan terus berjalan. Tentang politik. Langsung jawab lu apa Mama. Adek, ketika Oadang nang bersama ko Ame Sabudin Nore Adek Intel dan Toko Tebareng muda menyatakan untuk maju di tahun 2024 itu konsekuensinya tidak nyambung, tidak connect Bapak Mama. Karena hadirnya kalian hari ini temukan lagi duduk belah kayu dan baru istirahat lagi ikat kayu mau jual. Nah, bagaimana seorang anggota DPR, calon anggota DPR penjual kayu api? Karena bicara politik harus ada dua hal yang harus dimiliki. Yang pertama, investasi sosial Bapak Mama. Itu mau maju sebagai seorang politisi itu dipertanyakan, you sudah punya investasi sosial atau tidak? Pernahkah Anda berbuat untuk masyarakat atau tidak? Minimal hal yang terkecil, dan setelah, pernah biti mau kursi, sebeholale, atau pesta adat, atau pemating bitangkong. Ini yang menjadi hal dasar, karena tulah solehnya orang ini. Jadi investasi sosial, you sudah ada atau tidak? Dan yang kedua, kos politik. Kos politik bukan money politik yang lain kepala gambarkan, tetapi kos politik untuk menjalankan sebuah proses untuk merebut yang namanya hati-hati Bapak Mama untuk kita menjadi menang membawa aspirasi Bapak Mama. Maka dua hal, investasi sosial dan juga kos politik. Investasi sosial insya Allah, hararai tapi nemui masih tegar no wilolong. Banyak hujatan, banyak fitnah tentang Haji Bareng, tapi insya Allah Haji tetap tegar karena setitik secuil apapun Haji pernah mengkhianati Bene. Haji selalu bijak, terima dengan lapang dada. Jadi waktu Bareng itu keluarga tebet, boleh pakai, boleh teh lagi, boleh fitnah. Orang panah dan kau obi berupa bapak Bene. Suka lah hati-hati soal Allah tanahnya. Dan yakinlah Bapak Mama hari ini mereka lulung sulah lanjutkan proses dulu ketika suhapang lolong nome alam. Dan di alam ini bersumpah kepada Bapak Mama bahwa akan hibahkan wakafkan kau diri untuk memperjuangkan kesengsaraan yang dihadapi selama ini. Sanggup balik menjadi seorang penjual kayu api lagi. Akan buktikan kepada generasi bahwa akan menjadi pion di DPR. Akan menjadi pion wakil rakyat. Akan bermain habis di wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi. Karena ini sudah terbukti insya Allah bahwa yang Haji menjadi saksi. Nanggu teh telah pang wakatobi itu satu bentuk. Sehingga seorang DPR dia harus punya IQ, dia harus punya kemampuan untuk membaca apa yang menjadi keinginan Bapak Mama, apa yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh Bapak Mama untuk Nua bisa berjuang oleh bakal Nua paham bagaimana dia bisa bicara di bawah. Karena itu oleh nang Haji teh badele, mulut kita ini dibayar oleh Bapak Mama, dipilih, dibayar oleh Bapak Mama. Sehingga nang utetal DPR boleh tugas seluar, tugas sudah istilahnya salah hak budgeting bersama pemerintah tidak tutup bahas anggaran. Nah kalau bahas anggaran itu panang kok kangarin kepala telah proses mulai dari musdes, musrembang des, musrembang cam sampai ke musrembang kap. Kalau seorang calon anggota DPR dia tidak paham anggaran, bagaimana dia bisa mengawal program yang tadi sebanyak mungkin yang diusulkan oleh desa, sekian kedang dan terkhusus Wilolong, seperti apa dia kawal di sana? Maka dia harus punya kemampuan untuk membaca anggaran. Ya kalau itu tutup salah dokar tutup janji,
Bisa nih Bapak Mama. Kita tidak berjanji, tetap seorang DPR harus paham bagaimana dia tahu tentang anggaran, sehingga dia duduk dengan pemerintah untuk mengotak-atik anggaran itu. Karena anggaran DPR harus susun nih. Kita harus paham bersama. DPR tidak menyusun anggaran, tetapi disusun oleh pemerintah daerah, diajukan ke DPR, DPR bahas. Nah kalau bahas paham lah. Bagaimana bisa kawal programnya Desa Wilolong yang dibagi di APBDes itu, sebagian program itu tidak bisa dibiayai oleh desa. Nah tugasnya siapa? Tugasnya wakil rakyat. Oleh kawal anggaran. Jadi kalau tidak paham anggaran, bagaimana kita bisa mengawal? Insya Allah ya ada 5 tahun oleh Ko Haji Inome, kalau jalan tim bola kaki ibaratnya 25 orang itu tim bola kaki, kemurah Haji Tanome pemain inti ke 5 tahun yang lalu. Bukan membanggakan diri kowe Haji Noren. Kita ini pemain inti. Yang tadi bahwa kita harus punya ide, kita punya konsep, kita punya gagasan untuk bagaimana membangun ekonomi Bapak Mama. Di tahun 2012 luncurkan program ke Wakatobi. Maknanya apa? Untuk membangun ekonomi Bapak Mama. Ekonomi apa? Ekonomi ETT hasil pertanian perkebunan. ETT ale, ETT emu, ETT peternakan biting madu. Kalau dulu Wakatobi begitu mahal nilainya. Nah ini konsep DPR harus punya gagasan dong. Kalau gagasan kok aku tuh gagasan, ya bagaimana duduk jadi wakil di bawah? Harus mulai gagasan Bapak Mama. Jadi jangankan anak IKI, tapi seolah gagasan, ide, konsep begitu banyak. Jadi kadang haji lah, ini gagal. Ya karena itu kuasa dan kokong. Coba memberikan kuasa sedikit kepada kewenangan sedikit kepada insya Allah. Nanti badanya 5 tahun 2024 kalau Tuhan merestui leu nuhoing, insya Allah wakafkan sepenuhnya untuk Bapak Mama. Wakafkan kudiri balik kudiri yang itu badai itu kuat Wilolong bareng hama orang. Ika air lebih nikmat. Karena 5 tahun kowe haji nulung suwe ke tetangga. Kau namanya bagaikan terminal. Sehingga salah urus. Tidak kata dia diurus arwah. Betul apa diurus arwah. Udah diadang. Akhirnya kowe yang bosan iudah dua tamu itu calon mati. Karena paro tadi jadi 5 di tahun lahir doi di bahaya. Jadi meonek pana juga bedu ada balik dia urus dia balik dia di wasenang susah amat jadi bedu ada. Jadi seperti itu Bapak Mama. Hari ini kami hadir, kami harus memberikan konsep gagasan. Nah tugas yang kedua tugas bersama pemerintah daerah menyusun aturan perundang-undangan. Sehingga pemerintah daerah bisa jalankan aturan-aturan DPR harus punya konsep, DPR harus punya gagasan. Ketika dia mau calon, dia lihat persoalan apa yang dihadapi oleh masyarakat hari ini. Contoh, Wilolong, sering kumandangkan beko Dulala, beko saudara Kepala, beko saudara Ahmad, bahwa lindungilah Teluk Wilolong. Karena Teluk Wilolong ini potensi untuk nelayan-nelayan tradisional yang ada di Wilolong. DPR oleh ini harus punya konsep, lahirkan satu perda yang namanya perlindungan teluk wilayah Lembata. Hingga termasuk di dalamnya ada Wilolong sampai Balapuri, kita lindungi. Nah itu menyusun aturan. Nah, kalau lihat dari apa aturan nanti oleh tidak suatu naik mati tung leme. Entah mati macam beribah atau datang wallah alam. Ya bisa saja suami paham, suka tutup karena beli apang lobo badeo, atau suami memang benar-benar paham sih, bisa tutup satu tung leme. Jadi itu tuang-tuang kapan lainnya sampai ke DPR. Harus banyak bicara, DPR harus melahirkan banyak ide dan konsep sehingga bisa culik anggaran-anggaran yang sudah disusun oleh pemerintah untuk balai masyarakat. Karena banyak aspirasi melalui apa? Ada tahapan. Jadi buka acara DPR kalau saudara Haji Numasinore. DPR tulahar Bapak Mama ini harus paham. Kenapa setiap 5 tahun semua orang mulai dari orang miskin, orang kaya, PNS, pensiunan, semua tokoh
berlomba-lomba untuk masuk di partai politik dan menjadi calon anggota DPR. Ada apa ini? Makanya perlu buka BM harus mulai. DPR ketika nang membahas tugas nang pertama anggaran, kedua peraturan, dan ketiga fungsi pengawasan, maka melekat berdiri ketika lolos menjadi seorang anggota DPR ada hak yang melekat. Hak pertama mengenai gaji tulahan. Ya kalau sudah takara janji berarti suka seorang sedoit karena hasil dari gaji itu karena bapak mama punya tangan. Meoli tanggal 14 bil, bahaya penukeun na DPR bukan oleh TV di depan komputer, tes PNS atau tes P3K, ya karena perjuangan sendiri, otak dia sendiri. Tapi hari ini kami datang, kami terlahir karena bapak mama punya tangan. Gaji nunere warang bapak mama 20-an sampai 30-an juta. Harus memui, sehingga ketika tidak ada komitmen yang dia buat untuk masyarakat, maka politik pada akal oleh kagaji baik matung leme dimui mau calon wai sampai suwe wai sampai telu wai sampai apa besar warang pandang gaji nang lobe. Maka bisa tadi Pak Haji katakan bahwa bisa menjadi pencari kerja atau pembawa aspirasi. Kalau pencari kerja dia yang tenui ne calon malah gaji dia barak nanti janji tale ilaha listrik ilaha no ya 5 tahun tidak jawab. Kalau ada pada itu telah covid lah apalah. Gaji di mana? Gaji itu tapung telu. Nang haji kalau durung ayapi, dia punya gaji setiap penjualan 1 hari itu kan itu lolong. ETT pendapatan airnya paling tinggi itu 50 sampai 100. Ya sudah kita rata-ratakan 50, maka iko gaji ketika sebelum DPR noloyo, nah iko gaji setiap bulan itu kalau 30 hari maka 1.500.000. Coba bayangkan, selama 1 bulan Haji Bareng sebagai penjual kayak api mendapatkan gaji 1.500.000, tetapi ketika tangan Bapak Ibu coblos dia naik menjadi 30 juta. Coba bayangkan, lah mau apa oh Haji? Lah mau apa oh Ibu Yuni dan teman-teman yang lain. Kenapa hari ini Bapak Mama coblos kami baru kami dapat gaji itu? Bukan karena perjuangan kami. Kami datang dengan gaya tipu lah bagi duit lah bagi pupuk lah bagi obat lah itu. Tapi hari ini Haji tidak datang memberikan sesuatu kepada Bapak Mama. Hei kuat dari lolong. Ote bareng di teh badene. Ketika tahun 2009 suhu bareng miwak se ayu dek begitu tumbuh subur. Miwak yang begitu luas hamparannya, tidak ada gangguan. Nuo tumbuh tinggi, angin terpah, nuo tumbang balik belumar udah naik lolong. Dikiaskan barang ini filosofi yang selalu ditanamkan dalam diri Bapak. Haji adalah pohon yang ditanam oleh orang Bareng, tinggi begitu cepat, angin tiup dan tumbang. Ketika tumbang datang di Wilolong, ada sebagian keluarga Wilolong tua tak ai no bedo anak nete ini wadik lahat nete ai yang tak memakai. Itu konsep berpikir Bapak Mama. Tetapi ai beli anu apa udah ada karena tumbang karena sesuatu proses alam. Nah hari ini ada sekelompok pekebun yang ada di Wilolong, mereka bangun kembali, dorong kembali kayu itu dan semua pangkas semua. Dok nang rusak batin kan ulung ya ada kan nanti kita haji nolong mulai ada pada akal itu tidak mulai rusak batin terasa. Itu dinamika nang itu hebat senang teh mama orang nepana senang teh adik-adik orang nepana dan itu dinamika sebuah proses. Sebagai seorang politisi dia harus berhadapan dengan situasi seperti itu. Maka ketika pohon tumbang akan mengganggu, tetapi ketika ada yang menyadari bahwa pohon ini baik, sorong balik dan alhamdulillah hari ini dia sudah rindang, siap berbuah. Siap kali uang potong apa mama? Inang teh calon, tetapi dilamar oleh kepala desa Bareng dengan bahasanya dan dipungut oleh saudara kita yang namanya Rahmat Marisa. Dipungut dalam lumpur.
Karena ikut pekerjaan jual kayu api, Pak Rahmat atau siapa yang siap berjuang oleh Nasdem, maju sebagai calon anggota DPR dari Nasdem. Adik, penjual kayu api, adik kodoi tokoh. Presentasi seperti yang disampaikan Ibu Yuni bahwa Bunda Juli punya banyak program abang. Ketika kita proses program ini secara baik, insya Allah abang punya basis real. Lolong sebagian masih bersama abang, Bareng sebagian masih mencintai abang. Yakinlah bahwa dua desa ini menjadi simpul kekuatan. Insyaallah perjuangan kita akan sukses abang. Balik dah kok keluarga bareng. Ebe oli punai dah kok tulah harus ada. Ia akan maju, berproses terus. Kalau medai, akan mundur. Karena hari ini saya hadir bukan keinginan Haji Bareng Abdurrahman Muhammad, tetapi hari ini karena keinginan dari jerditan Bapak Mama. Ada potensi peluang yang ditawarkan oleh Adik Rahmat Marisa, mumpung dari lumpur, dan hari ini dia mandikan sudah bersih, dan saya sudah jalan keliling dilelang di mana-mana dan siap untuk menjemput kemenangan di tahun 2024 tanggal 14 April. Banyak isu telah haji keluar dari lolong sampai ratu wai dal purung buturai haji ote bareng keluar sampai ratu sorong gambaran, minta maaf Pak abangku, kandaku kepala desa, minta maaf Pak MC, agak sarai buka supaya semua kita paham, kita tahu. Karena hari ini momentum untuk termasuk klarifikasi juga. Para politisi di setiap calon karena saling menjatuhkan, karena politik saling menjatuhkan tidak baik. Karena Haji sudah membuktikan bahwa diundang oleh saudara Usman Orwala, hadir sebagai tokoh muda di Klek Mata Bareng untuk memberikan dukungan kampanye terhadap saudara Usman. Nah, itu bentuk politik bahwa kita saling mendukung, karena turun di bawah juga kerja sama kalau di panggu suka borak oleh panah apalagi Bapak Mama tambah kodoi nangkeu 30 juta udah hakeu 30 juta pakai dia wakane ikapile iwa kalau awe menope. Tapi keleng untuk teleu siap untuk mendukung kepala program desa dan siap membangun lolong, itu bersama. Karena janji badai wakafkan diri sepenuhnya. Dan ini janji abang kepala desa. Ketika salah, orang pertama yang harus menuntut, karena kepala sekaligus air. Jadi sehingga itu salah haji nuo calon 2019 nuo suara bewe lolong 172. Tahun 2022 nore kepala Jupri calon kepala desa. Menang, tapi haji suara tambah suwe. Dari 172 naik 174. Ada Pak Ratu arbone deh. Aku ratu ahing masih nore deh. Tapi yakin bahwa loloyong kepala dan badene demi wilolong dan wakafkan modire, yakin bahwa wilolong akan menjadi 90% untuk Haji Bareng. Yakin karena gak pernah harus sabati wilolong. Ikhlas betul untuk bangun wilolong. Walaupun banyak kegagalan. Penemu lampu listrik itu dia mau 100 kali gagal baru menjadi lampu yang begitu terang benderang. Jadi pakai dia kalau anak gagal, berhasil deh. Tetap maju dengan kekuatan dan keyakinan bahwa suatu saat akan muncul yang namanya keberhasilan, dan tidak boleh patah semangat. Jadi yakin bahwa keluarga Bareng, keluarga Wilolong akan pilih, apalagi sekarang kepala nulung kepala Bareng mau walaupun suwi kepala bele adukung kepala BTB mau urus partai B, tapi yakin bahwa jibatmu akan giring Bareng untuk 70 sampai 80% untuk Haji Bareng, dan kepala Juprimu akan bawa sampai 90%. Jadi tanpa lewahi GTTB pada coba 600 lebih Bareng
Kalau kepala Difat mulai sekitar 300, kok Jupri juga nek sekitar 200-an sampai 300, ya selesai. Ratu eneng weh. Belum kok Kang Ari ngoyo lebe, belum kok epusu oyo balapuring, belum kok hunalipu nulong ote aliur, keluarga besar kalikur, belum beyo lebohung. Belum juga program-program yang tadi digambarkan oleh Ibu Yuni, bahwa program Bunda Juli begitu banyak. Dan ingat kemarin Oreko Ari Rahmat Marisa ketemu ko ay kepala mudah abang di pundak mo Ari sebagai tim ahlinya Ibu Juliana Leskodat. Masih banyak program yang tersisa untuk tahun 2024 karena mu masih aktif sebagai anggota DPR. Sorong dok no lolong apa abang? Wahai kepala mau jawab bene Ari Rahmat Tala ade ete no pang rueng denung. Jadi program yang ada ome pang delewahin. Siap jaga mau haji lu menang maka insya Allah dilolong mereka ini lo pasti akan jadi bapak-bapak. Yakinlah Behana punya pengalaman segudang ide dan konsep yang pernah dituangkan di DPR. Salah satu bukti hari ini istrinya masih tetap duduk. Tahun 2013, ceritakan sedikit bahwa terjadi polemik besar di Kabupaten Lembata dengan banyak beribu tuduhan terhadap saudara almarhum kita Yante Sunur. Semua tumbangkan dengan melakukan usul pemaksulan. Usul untuk ganti bupati waktu itu. Siapa yang berjuang? Kasihan hanya Huat sebagai ketua DPR, kasihan hanya Sulaiman Khan sebagai orang Kedang, kasihan hanya Haji Bareng sebagai orang Kedang. Kedang yang lain tidak suka dengan Yance. Semua fraksi yang lain ingin tumbangkan Yance. Kowe Haji ram owe. Ketika dalam rapat paripurna kowe Haji tareu olaju. Kalau tokoh maeno akan muruk. Akhirnya ada rapat paripurna. Skenario dibangun oleh siapa? Iko saudara Haji, iko Epu Suleman, iko saudara Yosmeran, dan kok saudara Korpus Sekretari oleh Yance Nehuna merumuskan bagaimana besok ketika paripurna ini kita salah karena di dalam kebijakan DPR musyawarah mufakat tidak ada titik temu, maka terjadilah voting. Kalau voting mereka kali menengah boleh bisa menang, Yance tetap tumbang. Nah, bagaimana untuk membangun skenario? Skenario itu dibangun oleh kelompok kecil dan dimainkan oleh Haji Bareng. Namur Pak Tongmel, Pak Haji. Skenario meneana dimainkan. Ketika dalam sidang paripurna meneana temukan satu perkataan yang tidak tepat dari saudara Serpa Suatu Angin, instruksi dan hancurkan semua yang ada di DPR. Buyar semua keinginan. Situasi rapat sidang paripurna bubar dan harus diskor oleh saudara Yance. Dan seorang DPR yang harus cerdas, Bapak Mama. Seorang DPR yang mampu paham dari semua situasi. Aturan harus BDW, skenario, strategi harus ada di badannya. Baru dia bisa turun bermain di bawah. Kalau tokoh oleh lalu panangnya. Jadi insya Allah segudang pengalaman sudah torehkan untuk Lembata. Edang boleh beteh salah nau tokong, tetapi ilah HP udah suka diong. Hari ini abang mama menowe lolo karena tahu sekian banyak keluarga yang tanpa meana sadari mulong pernah kaleka kusuai sekarang suo melahir sendiri datang dan menyatakan dukungan kepada meana kodoi tokong, tetapi dukungan hari ini begitu kuat. Dan dukungan dari semua keluarga-keluarga Wilolong, Lebe, dan seterusnya di beberapa desa suo dukung dengan semangat dan harta benda suce untuk mengenai. Bukan itu sorong doi, tetapi mereka keluarkan duitnya untuk berjuang. Hari ini kowe pudula no, kebe no TPU untuk nuo pang sampai uwe tua wowo, nu singgah hanya ning ne kopi sehara gak pernah sorong kowe pudula nuo doi. Baru Ebu Ahmad Nadir Supang berjuang dengan semangat keluarkan uang sendiri, kocek sendiri dari saku untuk berjuang sana. Ketika ITB oleh suatu tamu kekewe tokong. Kalau noloyo ada salahan.
Tapi mendoakan, memberikan dukungan dan doa kalau anak tembus. Maulah surat meta hele pakai komitmen juga anak sanggup ne dan meta percaya ada ne. Memilih memolak paling katung udah ada mau baca. Kalau DPR Allah me supaya memate. Itu berjanji, tapi itu komitmen karena yang sudah nyatakan dalam diri itu bahwa ketika sukses ini adalah sukses Abang Mamat Nene. Bakapkan sepenuhnya untuk memperjuangkan apa yang menjadi penderitaan Bapak Mamat. Mungkin Nabi akhiri sekali lagi ajak PTYLT satu kali. 153 153 Setuju. ya, satu Ibu Juliana Laskodat, keleng partai nomor 5, 3 itu adalah Ibu Yuni Damayanti, dan setuju itu adalah Abdurrahman Muhammad. Dan satu pesan bahwa kalau ingin bako palang pakai biaya. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih orasi politik dan juga sebuah kilas balik perjalanan Bapak Abdurrahman Muhammad yang biasa dengan sapaan manja Haji Bareng. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Bapak Desa, Ketua BPD yang saya hormati juga. Ida angkuise, itu mau rubah atau enggak kira-kira? Mau untuk perubahan? Mau untuk perubahan? Mau tidak? Mau atau tidak? Oke. Kalau kita sepakat mau, maka kita mulai dari sekarang. Kita mulai dengan fondasinya. Siapa yang menjadi fondasinya? Coba, siapa yang mau jawab? Siapa yang jadi fondasi ketika kita mau melakukan sebuah perubahan? Ada lagi yang lain? Terima kasih. Kalau jawaban itu bukan salah, tapi masih keliru. Ya, jawabannya adalah masyarakat yang menjadi fondasi. Ketika kita coblos, itulah fondasinya. Betul tidak? Maka coblos yang baik untuk menentukan sebuah perubahan. Ketika kita coblos, itulah fondasinya. Fondasi kita bangun, maka Haji Bareng, Ibu Yuni, Ibu Juli akan melakukan sebuah perubahan dengan melakukan pergerakan berdasarkan aspirasi kita. Betul tidak? Kita tahu tanggal 14 Februari hari apa? Hari apa 14 Februari? Oh ya, hari Rabu. Semua ingat hari Rabu karena hari pencoblosan. Tapi saya ingat 14 Februari adalah hari kasih sayang. Bagaimana bentuk kasih sayang kita, maka tentukan pada saat tanggal 14 hari Rabu itu. Setuju tidak? DPRD Kabupaten kita pilih siapa? Nomor berapa? Di partai apa? Kenapa Nasdem bisa melamar Haji Bareng? Menjadi sebuah pertanyaan besar. Karena kenapa? Partai Nasdem melihat rekam jejak Haji Bareng, melihat rekam karya Haji Bareng selama Dewan 1 periode. Begitu juga kenapa Partai Nasdem harus melamar Ibu Yuni Damayanti SE untuk menjadi calon DPRD provinsi, melihat rekam jejak daripada suami. Ketika kita ingin melanjutkan sebuah visi dan misi yang telah dibangun oleh Bapak Yance Sunur, pilih Ibu Yuni untuk melanjutkan pembangunan di daerah Lembata ini. Setuju tidak? Iya, harus setuju. Kita harus mau untuk melakukan sebuah perubahan dan melanjutkan sebuah visi dan misi yang telah dijalankan oleh Bapak Eliasar Yance Sunur. Maka pilih ibunya untuk melanjutkan pembangunan itu. Wilayah Raya tetap kita dirikan. Sepakat? Iya. Baik. Terima kasih. Begitu sedikit saya sampaikan contoh surat suara. Barangkali sudah ada di Bapak Ibu, Bapak Mama semua pegangnya. Surat suara dari pusat itu dia berbentuk warna merah, ya, warna merah seperti ini ada di pinggir ini, warna merah. Ya, Mama kacamata perhati baik-baik ini, Mama kacamata di depannya. Ya. Ya, dia pusat warna merah. Pusat warna apa? Merah. Oke. Pilih siapa? Juli. Jadi antara Yuni, Juli.